Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat atau para siswa baik tingkat SMP maupun tingkat SMA yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan soal polinom. Ya, polinom berderajat 21 di sini ya. Di sini ada soal X pangkat 21 ditambah X pangkat 14 sama dengan 12. Melihat soal seperti ini, ya, kita harus punya pemikiran yang cermat. Maksudnya apa? Maksudnya di sini berbagai macam pengetahuan kita tentang aljabar, tentang menyelesaikan persamaan, baik itu persamaan linear, persamaan kuadrat, persamaan pangkat n atau polinom ya berderajat n, ini kita gabung menjadi satu sehingga kemampuan kita tercurahkan untuk menyelesaikan soal seperti ini ya. Di sini kalau kita melihat hubungan pangkat ya, pangkat eksponen dari X ini, suku pertama X pangkat 21, suku kedua X pangkat 14. Ini ada hubungan ya, 21 dengan 14 ini ada hubungan. Kita harus mengubah 21 itu menjadi berapa pangkat berapa, 14 juga maksudnya berapa dikali berapa ya, 21 berapa dikali berapa, 14 juga berapa dikali berapa. Ya, kita mulai, kita jawab ya. Nah, kita jawab sama-sama anak-anak ya. Kita jawab. Nah, kita jawab soalnya. Kita jawab. Nah, di sini ingat 21 ini. Ya, 21 ini itu sebetulnya adalah 7 dikali 3. Sedangkan 14 itu adalah berapa? 7 dikali 2. Ya. Kita ingat pula ini kita akan menggunakan ini juga nanti ya. Mengenai bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat dikalikan lagi dengan dipangkatkan lagi. Ya. Misalkan kita punya bentuk A pangkat M, kemudian kita kita pangkatkan lagi dengan N. Ini menjadi A pangkat M dikali N, atau kita tulis MN ya. A pangkat MN. Gitu ya. Dengan demikian maka ini menjadi seperti ini. Jadi X pangkat 21 berarti kita ubah jadi X pangkat 7 kita pangkatkan dengan 3 ya, ditambah X pangkat 7 pangkatkan dengan 2, ini sama dengan 12 ya. Jadi X pangkat 7 pangkat 3 ditambah X pangkat 7 pangkat 2. Ya, itu kita menggunakan formula ya. Tadi itu A pangkat M pangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M kali N ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini X pangkat 7 ini di suku pertama ada, di suku kedua ada. Kita misalkan ya. Kita ambil atau misalkan lah boleh ya. Kita misal di sini kita pakai Y sama dengan X pangkat 7. Y pangkat 7. Nah, Y pangkat 7 ini ya, pangkat 7-nya X pangkat 7 kita ganti dengan Y. Maka soal akan menjadi X pangkat 7 pangkat 3 berarti Y pangkat 3 ditambah X pangkat 7 pangkat 2 berarti Y pangkat 2 disama dengan berapa? 12. Oh ya.
Atau kita jadikan apa namanya 0, berarti kita kurang 12 ya. Jadi Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 2 dikurang 12 sama dengan 12 dikurang 12 ya. Ruas kiri dikurang 12, maka ruas kanan juga harus kita kurang dengan 12. Sehingga persamaan menjadi Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 2 dikurang 12 sama dengan 0. Menjadi apa itu? Menjadi persamaan berderajat 3 atau persamaan pangkat 3 ya. Persamaan pangkat 3. Di sini kita akan faktorkan Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 2 dikurang 12 sama dengan 0. Kita memfaktorkannya kita menggunakan teorema sisa ya. Teorema sisa. Teorema sisanya yang bagaimana yang kita lihat di sini. Kita buat ya. Ya, kalau teorema sisa itu setiap koefisien dari variabelnya kita tuliskan. Y pangkat 3 koefisiennya ini 1. Terus Y pangkat 2 koefisiennya juga 1. Y-nya saja apa namanya? Yang pangkat 1 enggak ada, berarti 0. Konstantanya min 12. Seperti ini ya, kita buat seperti ini nih kalau teorema sisa ya. Nah, sekarang nih yang perlu diperhatikan oleh kita bahwa min 12 ini ya, ini bisa kita rubah menjadi 2 kali min 6 ya. Bisa juga min 12 itu ya, min 2 dikali 6. Min 12 itu bisa juga ya, kita ubah menjadi berapa tuh? Ya 3 kali 4 ya. 3 kali min 4. Min 12 bisa juga kita rubah menjadi berapa lagi? Min 3 dikali 4. Nah, yang satunya lagi adalah min 12 bisa kita ubah menjadi berapa itu? Min 1 dikali 12, atau bisa juga kita tuliskan menjadi 1 dikali min 12 ya. Nah, ini maksudnya faktor-faktor daripada min 12 ini nanti kita jadikan sebagai pembagi ya, untuk menyelesaikan teorema sisanya ya, seperti apa. Sekarang kita pilih untuk yang faktornya 2 ya, min 12 kita misalkan ya, kita pakai 2 ya. Kalau kita pakai di sini 2, letakkan di sebelah kiri ya. Kemudian 1 kita jumlahkan ke bawah, 1 ditambah dengan kekosongan berarti ini 1 ya tuh. Kemudian ya 2 dikali 1 ya, ingat ini ya. Kemudian ini ke sini kalikan, 2 dikali 1 dapatnya berapa? Dapatnya 2 ya. Kemudian kita jumlahkan 1 tambah 2 dapatnya berapa? Dapatnya 3. Nah, kemudian 2 ya, 2 kita kali 3 ke sini. Kita kali 3 ya, ini kaliin ya. 2 dikali 3 berapa? Ya 6. Kemudian 6, 0 ditambah 6 dapatnya berapa? Ya udah pasti adalah 6. Kemudian langkah berikutnya lagi kita pilih lagi ya, misalkan apa namanya ini 2 dikali dengan 6 ya, 2 dikali berapa? Dikali 6, kita tarik, dikalikan ya maksudnya. Nah, 2 dikali 6 berapa? Yaitu 12. Nah, ada sisanya berapa? Kalau
berapa itu? Min 12 ditambah dengan 12, ini kalau kita jumlahkan dapatnya berapa? 0. Artinya apa kalau dia setelah yang terakhir kita jumlahkan itu hasilnya 0? Ini menunjukkan bahwa dia itu dihabis dibagi 2 ya. Maka soal seperti ini ya, ini akan menjadi dapat kita faktorkan. Jadi Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 2 dikurang 12 sama 0. Ini ingat kita sudah punya yang bagian berikutnya itu ya, 136. Koefisien ini sebagai koefisien dari lebih tadi yang muncul pada pemaktorannya ya. Sehingga ini kalau kita tuliskan kembali dalam bentuk faktor ya, kita akan tuliskan kalau 2 berarti Y-2 ya. Ini akan menjadi, tulis ya, jadi Y-2 kurung dikali 136, berarti 1 ini koefisien daripada Y kuadrat, 3 koefisien dari Y, 6 konstan. Sehingga menjadi Y kuadrat ditambah 3Y ditambah 6. Ini sama dengan 0. Boleh ya. Jadi kita sudah dapat memfaktorkan hal tersebut ya, dari soal tadi itu Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 2 dikurang 12 sama dengan 0. Ini menjadi Y dikurang 2 ya, dikali Y kuadrat ditambah 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Oh, dengan demikian maka kita akan mendapatkan untuk faktor yang pertama Y-2. Nah, di sini untuk Y-2 sama dengan 0. Berarti kita tambah 2 ya. Y-2 ditambah 2 sama dengan 0 ditambah 2. Sebelah kiri otomatis tinggal hanya Y ya. Di sebelah kanannya apa? 0 tambah 2. Berarti ya 2. Nah, gitu ya. Kita peroleh Y sama dengan 2. Kita kembali ke persoalan tadi. Y itu kita sudah misalkan tadi apa itu? Ya, kita lihat di sini. Kita misalkan Y sama dengan X pangkat 7. Dengan demikian X pangkat 7 bernilai 2 ya di sini. Jadi di sini kita peroleh X pangkat 7 itu kan Y. Ya, berarti berapa? Berarti 2. Ya kan? Nah, X pangkat 7 sama dengan Y, ya sama dengan 2. Nah, kalau begitu masing-masing kita pangkatkan dengan 1/7 ya. Jadi X pangkat 1/7 kita pangkatkan dengan kita pangkatkan dengan terbalik salah ya. Bukan itu maksudnya, X pangkat 7 maksudnya ya. Nah, kita pangkatkan dengan 1/7. Berarti di kanan juga harus 2 ini dipangkatkan dengan 1/7. Kita lihat. X pangkat 7 pangkat 1/7. Ini kan 7 kali 1 7/7 dibagi ya, berarti 7/7. Berarti habis tuh, ya. Sehingga kita peroleh X sama dengan berapa? Ini kan habis ya. Jadi tinggal X sama dengan 2 pangkat 1/7. Gitu ya. Nah, X sama dengan 2 pangkat 1/7 ini bisa kita ubah dalam bentuk radikal, dalam bentuk akar pangkat ya. Sehingga X sama dengan ya akar pangkat 7 dari 2. Oh. Akar pangkat 7 dari 2. Untuk yang berikutnya, kita kan punya 2 faktor ya. Untuk faktor kedua, di sini Y kuadrat plus 3Y plus 6 sama dengan 0 ya. Faktor yang kedua kita akan lihat faktor yang kedua itu bagaimana ya. Ini untuk faktor yang kedua, atau ya kita katakan atau ya
Tadi berapa? Y pangkat 3 ditambah 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Maaf ya, bukan ini, terbalik tuh. Y pangkat 2 maksudnya ya. Nah, ini maksudnya Y pangkat 2. Maksudnya adalah Y pangkat 2. Jadi Y pangkat 2 ditambah 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Kita di sini tidak langsung mencari berapa itu Y-nya ya. Kita cukup cari diskriminan dari bentuk persamaan kuadrat. Diskriminannya ini ya, kalau D-nya lebih dari 0 dia mempunyai akar real berbeda ya. Jadi ini diskriminannya D itu rumusnya D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Ya. Syaratnya di sini kalau D lebih besar dari 0 berarti punya akar real, punya akar real. Ya. Kalau D-nya sama dengan 0, akarnya kembar ya, akar kembar. Ya. Kalau D-nya kurang dari 0, tidak ada akar real. Ya, artinya untuk bilangan real ya dia tidak mempunyai penyelesaian gitu ya. Nah, padahal di sini kalau kita lihat ini A-nya 1, B-nya 3, C-nya 6 ya. A-nya berapa tadi? A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan 3, C sama dengan 6. Nah, kita cari sekarang D-nya dengan rumus tadi ya. Kan sudah hafal rumusnya, itu udah hafal ya. Cari ya. Jadi D sama dengan B kuadrat berarti 3 kuadrat dikurang 4AC. 4 dikali A dikali 1 dikali C dikali 6. Kita hitung ya, sama-sama bareng-bareng kita hitung. Jadi D sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. 4 kali 1 kali 6 berapa? 24. Oke ya. Kita hitung sama-sama berapa itu? D sama dengan 9 dikurang 24. Ada yang tahu berapa? Ya, berarti bilangan negatif. Berarti cara ngitungnya 24 dikurangi 9. Berapa itu D? Yo, sama-sama dihitung. Ya, 24 dikurang 9 berapa? Hah? Ada yang tahu? 15 ya. Oke, 15. Jadi min 15. Kita lihat coba. Min 15 negatif positif. Negatif. Kalau negatif berarti kurang dari 0. Kurang dari 0. Kita lihat tadi syarat tadi tuh. Kalau D negatif atau kurang dari 0 itu tidak ada akar real. Jadi ini tidak ada akar apa tadi? Akar real. Ya, tidak ada akar real. Apa kesimpulan kita kalau dia tidak ada akar real? Ya, kesimpulan kita hanya ini tuh. Ya, ini. Ini sebagai penyelesaian kita hanya ada satu. Ya, X sama dengan akar pangkat 7 dari 2. Jadi apa kita simpulkan di sini? Penyelesaiannya adalah jadi ya X sama dengan
akar pangkat 7 dari 2. Nah, ini seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan itu dapat kalian pahami. Untuk menyelesaikan soal seperti ini ya memang harus jeli kita ya, melihat apa namanya bentuk-bentuknya ini seperti ini agar kita dapat menyelesaikan dengan benar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.